Alamin. Ya, sama kita muliakan Ustaz Sufyan Dazahari dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat sehat, afiat, panjang umur, taufik hidayah, sehingga dengan taufik hidayahnya kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan duduk hadir di majlis yang kita banggakan. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majlis yang kita banggakan ini mendapatkan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minaz zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Al-Imam Al-Umam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ila anwala Al-Qismutani Al-Qawl fi Sinabil Ma'asi As-Sabi' Ad-Du'a Alal Khalqi Fahfad lisanaka anid du'a ala ahadin min khalqillahi ta'ala wa in zalamaka fakullu fakil amrahu ilallah. Fafil hadis innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lidh-dhalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Kita sampai bagian 7 daripada penjagaan lisan kita dari 8 macam. Lisan kita kemarin udah caci maki, ghibah, dusta dan lain sebagainya. Nah, sekarang lisan kita jaga juga dari yang namanya ad-du'a alal khalqi. Ad-du'a alal khalqi. Biasanya kalau ada kalimat pakai ala, ad-du'a ala atau Allahumma ala, itu menunjukkan bahwasanya doanya itu adalah doa yang negatif, doa yang jelek, bukan doa yang bagus. Kalau doa yang bagus, ad-du'a lil muslimin, doa untuk kaum muslimin. Ad-du'a alal khalqi, doa jelek untuk seseorang, doa kebinasaan, doa kesialan. Artinya kalau bahasa kita lebih gampangnya nyumpain orang, sumpahin lo kaya raya atau bagaimana itu? Itu sumpah apa doa. Kadang-kadang kalau dulu sambil sumpah sambil beludak terus diinjak, gitu kan? Masih kecil lo kurang gaul berarti.
habis gue sumpahin biar dia ketabrak mobil, ntar dia ludah, diinjak ludahnya, katanya biar kobul. Ya tar gitu kan, kepala lu udah ada habis tahallul umroh apa gimana. Jadi jangan nyumpahin orang, jangan nyumpahin orang, sebab nyumpahin orang, doain orang jelek, itu udah pasti doa tersebut balik ke kita, bakalan balik ke kita. Nah, jadi itu kalau kita nyumpahin orang doa, kata Nabi, orang yang doain saudaranya, nah, orang yang da'a ala akhihi bizahril ghaib, doain saudaranya yang gak ada, orang saudaranya gak ada di situ, didoain. Doa baik ini, ya Allah ampunin dia, ya Allah berkahin dia, mudahin urusannya, gampangin keinginannya, kabulin doa-doanya, doain orang nih. Maka malaikat mengatakan amin walaka misluhu atau walaka bimislihi. Malaikat bilang kabulin ya Allah, dan buat dia juga kabulin sesuai permintaannya dia untuk saudaranya. Kalau doain saudaranya baik, dia juga dapat doa baik dari malaikat. Kalau doain jelek sama saudaranya, dia juga dapat doa jelek dari malaikat. Kan bahaya doanya kita, kejelekan untuk saudara kita belum tentu diijabah, karena kita masih banyak dosa. Tapi doanya malaikat yang gak punya dosa, itu malaikat kerjaannya taat doang, itu lebih besar potensi diijabah sama Allah. Kita doain orang mati, nah akhirnya yang mati kita duluan, bukan orang lain, karena doanya kita belum tentu ijabah. Tapi kita dapat doa kematian dari malaikat. Alhamdulillah sama na'udzubillah. Makanya hindari ad-du'a alal khalqi, doa jelek, nyumpahin jelek, doa jelek, nyumpahin jelek. Jangan nyumpahin, jangan doain jelek. Fahfad lisanaka 'anid du'a 'ala ahadin min khalqillah. Jaga, kata Imam Ghazali, jaga lisanmu untuk doain jelek kepada seseorang dari makhluknya Allah. Berarti bukan cuma manusia, pegunungan, bebatuan, hewan, binatang, jangan didoain jelek. Kalau doain jelek, boleh jadi kita dapat doa kita sendiri, kena doa kita sendiri. Ketemu, misalnya ada orang ketemu ketemu kerak, dikatain dasar kerak, sumpahin kesetrum. Akhirnya keraknya gak kesetrum, dia yang kesetrum tak. Begitu. Jadi jangan doain jelek. Jaga lisan kita. Biasain yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Wa in zalamaka, walaupun kamu dalam keadaan dizolimin, walaupun kamu dalam keadaan terzolimi, dizolimi sama orang, difitnah, dituduh, dicaci maki, dicuri, dihina, diremehkan, dikucilkan, dan lain sebagainya. Walhasil dizolimin. Walaupun dizolimin, jangan doain jelek.
Pokoknya jangan doain orang mati. Kita nggak perlu doain, ntar juga itu orang bakalan mati sendiri. Kita capek-capek, buang-buang energi doain tuh si fulan, ame fulan kurang ajar. Mudah-mudahan cepat mati. Nggak usah didoain, nggak perlu ngotorin lisan. Ntar juga diemin aja, mati sendiri itu. Nah itu orang bakalan mati sendiri, begitu. Jadi kayak lilin udah bakalan mati sendiri, biarin aja. Fawakil, ini kayaknya ada yang kurang nih. Atau fakil amrohu, artinya serahin urusan kezaliman orang itu. Ya kita dicaci, biarin serahin sama Allah, biar Allah yang balas. Nah kita nggak perlu balas, biar Allah yang balas. Serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarin Allah urusannya. Kita nggak usah repot-repot balas dendam. Kalau kita balas dendam, akhirnya kita sama dia, zalim juga. Begitu. Fafil hadis, di dalam hadis Nabi katakan, innal mazlum la yad'u ala zalimihi. Sungguh ada orang yang terzalimi, ada orang yang dizalimi, la yad'u ala zalimihi. Dia mendoakan jelek kepada orang yang menzaliminya. Didoain jelek, disumpahin yang zalim kepada dia, hatta yukafi'ahu, sampai dipenuhi, dicukupkan. Tsumma yaqul lizalim fadlun indahu. Akhirnya karena dia doa jelek, sehingga si yang zalim itu kena daripada doanya dia. Tsumma yaqul lizalim, sehingga si zalim ini kebagian fadlun, malah mendapatkan dan tersisa baginya adalah keunggulan, kemuliaan, keutamaan. Yutalibuhu bihi yaumil qiyamah, yang dia bisa tuntut kepada kezalimannya daripada yang dizalimi itu pada hari kiamat. Begitu. Ya, ada orang zalim didoain sama orang yang terzalimi, terus diijabah doanya sehingga kena dia apa yang didoakan. Akhirnya si zalim ini malah mendapatkan keuntungan, kemuliaan, keagungan, karunia dari si orang yang dizalimi. Yang tadinya dizalimi malah seperti dia itu adalah orang yang zalim. Apa keuntungannya? Apa kelebihannya? Apa karunianya? Dia bisa yutalibuhu bihi, dia bisa nuntut si mazlum, nuntut si orang yang dizoliminya pada hari kiamat. Ini orang padahal zalim, fulan zalim kepada si Z, seharusnya Z bisa menuntut kepada si fulan karena fulan ini zalim. Tapi karena si Z ini nyumpahin fulan, doain jelek sama si fulan, maka ini nanti si fulan akan bisa menuntut balik kepada si Z. Padahal Z itu mazlum, tapi karena dia doa jelek, akhirnya dia sendiri yang bakal dituntut oleh orang yang menzoliminya. Begitu. Jadi kita dizolimi, diam,
Kalau kita merespon dengan respon apapun yang merugikan orang lain, maka itu semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalla ba'dun nas lisanahu 'alal hajjaj. Nah, sebagian orang ini ada yang lancang mencaci maki kepada si Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia adalah seorang yang pemimpin alim tapi zalim. Nah, banyak ulama dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Faqala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, innallaha la yantaqimu lil Hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisanihi. Sesungguhnya Allah akan mengadab si Hajjaj ini dikarenakan orang yang lancang kepada si Hajjaj tersebut dengan lisannya, yang menyodorkan, yang memberikan kepada si Hajjaj bilisanihi, memberikan daripada caciannya, doa-doanya dan lain sebagainya. Kama yantaqimu minal Hajjaj liman zalamahu. Sebagaimana si Hajjaj itu akan disiksa, orang-orang yang zalim sama dia juga akan disiksa atas kezalimannya. Alhasil, jadi kita kalau dizolimin, jangan kita doain jelek, udah diem aja. Atau kalau kita dizolimin, lebih baik kita doa baik untuk diri kita, keluarga kita. Dizolimin, dikatain kita, atau dihina, atau dicuri harta kita. Kita doa, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, ampunin saya, ampunin keluarga saya, tambahin kaya, punya duit 2 triliun, bukan hasil korupsi, punya mobil 2, yang satu buat dipakai sendiri, yang satu buat mertua. Ya Allah, biar punya rumah lebar, kagak melangkahin pala mertua saya. Kalau pulang malam, jadi bebas. Ya kan kalau dizalimin begitu dia mendingan. Karena ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Hati-hati doanya orang yang dizalimin. Doanya orang yang dizalimin, hati-hati. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Karena doanya orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah gak ada hijabnya, langsung sampai langit, langsung didengar, langsung diijabah sama Allah. Makanya doanya yang baik aja. Kalau doa jelek, kita kebagian juga jeleknya. Doa yang bagus, biar punya rumah gede, tingkat, biar mertuanya taruh di atas, jadi gak usah ngelangkahin mertuanya. Taruh di lantai 13 biar nggak turun-turun tuh mertuanya. Jadi doanya yang baik begitu. Sebab nih doa ini kadang-kadang kita ngomong sembarangan aja bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar beberapa orang sampaikan ngomong begini, ngomong begitu, ternyata apa yang diomongin kejadian setelah beberapa tahun. Setelah 10 tahun, setelah 25 tahun, ya. Setelah 5 tahun baru kejadian. Syukur-syukur apa yang diomongin baik. Kalau yang diomongin jelek akan menjadi penyesalan di akhirnya nanti yang tidak mungkin untuk kembali diulangi. Begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan lisan kita dari segala hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kita sehingga kita bisa terus istiqamah dalam meraih dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah.
وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله.